فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Telah kita bahas pada pertemuan lampau hakikat dari tawakal atau definisi tawakal beserta komponen atau kumpulan syarat dalam bertawakal, yaitu bersandar pada Allah Azza wa Jalla, kemudian jujur dalam bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang kita inginkan, dan yang ketiga juga perlu mengetahui apakah ini maslahat atau madarat, dan yang keempat ikhtiar, yaitu berusaha. Dan kita judulkan kajian ini dengan berserah tanpa menyerah. Jadi kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla sambil menunggu keputusannya, namun tidak menyerah. Dan orang yang diam, maksudnya diam di sini adalah dia tidak memperlihatkan kepada insan ikhtiarnya, bukan berarti dia tidak ikhtiar. Karena doa adalah langkah pertama dan terakhir dalam bertawakal. Ada kalanya doa lebih kuat dibandingkan dengan gerakan tubuh atau usaha zahir. Karena usaha batin itu lebih asasi, dan usaha zahir itu semampunya. Seseorang akan selalu mampu untuk usaha secara batin, namun tidak semua orang diberi kemampuan untuk usaha zahir. Setiap insan Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk bersabar dan berdoa. Namun urusan kemampuan zahir, yaitu ikhtiar dengan anggota tubuh, tidak semua memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sehingga lapangan untuk berdoa dan menanamkan harapan kepada Allah itu selalu luas dan tidak ada batas. Namun lapangan untuk ikhtiar secara zahir, maka itu disesuaikan dengan kondisi yang Allah berikan. Ketika jalan ikhtiar sudah tertutup, maka yang tersisa
adalah doa. Dan doa bukanlah sisa remah-remah yang tidak bermanfaat, melainkan kadangkala doa itu lebih dalam daripada amalan zahir. Karena pada doa itu ada tauhid dan langsung berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat qalbu dan kalimat lisan. Maka ada kalanya seseorang ketika tiada pilihan lainnya melainkan doa, boleh jadi lebih cepat Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam urusannya, terhadap urusannya. Berbalik jika seseorang lebih fokus dalam amalan zahir, yaitu ikhtiar di kenyataan, namun dia meninggalkan doa dan qalbunya lebih fokuskan dengan ikhtiar, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya. Betapa banyaknya orang yang berjuang dengan raga mereka, namun Allah telantarkan jiwa mereka. Itu kerugian yang nyata. Dan betapa adanya orang muslim mukmin yang Allah taala pelihara hatinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sempitkan lapangan kesempatan untuknya, tetapi ketika hati itu Allah pelihara dan Allah luaskan, Allah perkaya hatinya, maka sungguh dia berada di surga dunia. Oke, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau hendak dipenjara, maka beliau juga pernah mengatakan, mereka hendak menyita surgaku, padahal surgaku ada di hatiku, yaitu ilmu yang beliau hafal dan fahami itu ada di hatinya. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki tauhid yang tinggi, ketika disempitkan untuknya dunia, maka dilapangkan untuknya hatinya. Dan hati yang lapang, insyirah as-sadr, dengan ilmu yang luas, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan luasnya dunia untuknya. Luasnya dunia untuk manusia kerap kali seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin terisi perut, namun semakin kehausan. Namun luasnya hati seseorang yang Allah Ta'ala berikan padanya, itu justru lebih menyenangkan, lebih membuatnya ingin kenikmatan yang tak terbatas itu. Makanya sebagian dari salaf saleh dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwa sekiranya seseorang membaca Al-Quran dengan benar, maka orang itu tidak akan pernah merasa cukup dengan bacaannya, akan terus mendalami Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu tauhid dan tazkiyatun nufus. Ketika seseorang merasakan manfaat dari ilmu tauhid, kepentingannya, kedalamannya, kebaikannya, maka dia tidak akan pernah bosan ketika ustaznya atau gurunya atau kajiannya selalu berbicara tentang Allah dan hukum-hukumnya, kebaikan Allah dan hukum-hukumnya. Akan terus terulang-ulang materi tauhid tersebut, karena yang sedang dibincangkan adalah zat yang paling mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan asma dan sifatnya yang mulia, yang tertinggi. Dan dalam perjalanan tawakal, seorang mukmin tidak bisa lepas dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama dengan tawakal versi Sufi atau Sufiyah. Tawakal kita itu betul-betul i'timad ala Allah, bersandar pada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada makhluk, tidak kepada wasilah-wasilah yang tidak syar'i, tidak dengan hulu, tidak dengan khurafat, tidak dengan kesyirikan dan seterusnya. Yang mana tawakal Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan mukminin, yaitu tawakal tauhid mahd, yaitu tauhid murni kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan itu sangat indah. Allah jauh lebih indah daripada ikhtiarnya sebagian dari ahli khurafat yang mereka datang ke kuburan-kuburan keramat dan juga mereka kemudian mencari pusaka keramat dalam mencari maslahat dan menghindari mafsadat, yang mana justru yang mereka dapatkan hanyalah madarat. Maka alhamdulillah atas nikmat tauhid, atas nikmat sunnah Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dan tumbuhkan di qalbu kita. Alhamdulillah atas kenikmatan syajaratul iman, yaitu pohon-pohon iman dengan buahnya, cabangnya, akarnya, rantingnya, yang mana semua itu menggelora di qalbu kita. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan pohon keimanan ini. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, kita bersabar karena inilah ujian dari Allah Ta'ala, yang kita yakini bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita menunjukkan Allah tidak mendiamkan kita. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita itu menunjukkan apa? Allah tidak mendiamkan kita, melainkan Allah memelihara kita dengan ujian. Yang juga perlu dipatrikan adalah hadis Nabi SAW yang maknanya Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba itu kelak derajatnya atau tempatnya di surga dengan manzilah yang tinggi. Namun Allah lihat amalannya, orang ini belum cukup amalnya, maka Allah taala berikan padanya bala dan musibah, dan Allah taala jadikan orang ini sabar, dan ternyata modal dia untuk dapat manzilah yang tinggi di jannah adalah kesabaran itu sendiri dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, ni'ma ajrul amilin. Betapa nikmatnya ganjaran orang-orang yang beramal, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Betapa nikmatnya, betapa indahnya ganjaran orang-orang yang beramal. Siapa mereka yang beramal? Yaitu orang-orang yang sabar dan tawakal kepada Rabb mereka. Dan dua amalan ini, sabar dan tawakal, amalan hati pada akarnya. Dan ini amalan yang terbaik, yaitu sabar dan tawakal. Maka bukan berarti seseorang terlihat diam dan tidak bergerak, itu bukan berarti dia tidak beramal. Dia sedang ikhtiar dengan amalan sabar dan tawakal. Ya begitu jemaah sekalian. Agak majuan Pak, agak majuan itu belakang nanti takutnya saling pakum memangku ya. Udah mulai agak padat. Majuan tolong Pak. Majuan. Nah, karena ada kemungkinan datang nanti insya Allah beberapa orang itu. Jangan sampai udah kita suruh maju, nggak ada yang datang. Ya. Baik. Kita bahas kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ditartib oleh Syekh Ali bin Hasan al-Halabi rahimahullahu taala. Tentang hakikat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat berserah diri secara total bukan berarti tidak ada ikhtiar. Dikatakan di kitab, hakikat dari tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Pilihan itu choice, pengaturan itu setting. Jadi apa yang Allah Ta'ala pilihkan, antum harus yakin itu yang terbaik, meskipun awalnya zahirnya buruk. Ya. Dan meskipun bagi sebagian orang hal ini buruk buat antum, tetapi ketika antum yakin itu pilihan Allah, maka antum berarti yakin sama Allah. Yakin sama Allah itu jauh lebih afdal dan Allah ganjari dibandingkan yakin dengan manusia belaka. Karena manusia enggak bisa memberi ganjaran kecuali yang Allah kehendaki. Berarti ketika antum sudah istikharah, kan istikharah artinya apa? Talabul khiyarah, yaitu minta pilihan Allah gitu loh. Kalau udah istikharah dan ternyata tanda-tandanya lebih afdal ke arah ini, udah lakukan bismillah.
Dan yakinlah ini pilihan Allah. Kendati pun ya. Kendati pun beberapa orang menentang itu. Namun ternyata ini yang Allah mudahkan. Dan ternyata ini yang Allah isyaratkan lebih afdal. Khalas, jalan, bismillah. Adapun gelombang-gelombang yang terjadi di awal setelah Allah pilihkan, maka itu ujian. Apakah antum percaya apa enggak sama Allah? Gitu cuma. Misalnya ada beberapa pilihan tentang perjodohan, antum istikharah pada Allah, minta sama Allah Azza wa Jalla, ternyata yang Allah pilihkan adalah yang fulanah A atau fulan A, bukan fulanah B atau fulan B. Namun terjadi gejolak di keluarga karena mereka pada asalnya menolak fulan atau fulanah B, menolak fulan atau fulanah A, lebih condong ke yang B. Tapi Allah condongkan hati antum setelah istikharah ke fulan atau fulanah yang A. Dan ada beberapa isyarat dari Allah Azza wa Jalla, ketetapan hati, kecondongan padanya, kemudian konsultasi sama orang yang mungkin bisa memberikan nasihat dan ternyata lebih condong ke yang A dan seterusnya. Maka kalau sudah mantap itu pilihan yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita, khalas, bismillah. Dan harus siap menanggung resiko pilihan Allah Azza wa Jalla. Harus siap begitu. Harus siap. Seorang insan mukmin muslim harus siap menanggung resiko hasil istikharah dia. Karena resiko ini berpahala. Kalau belum siap berarti enggak usah sekalian. Kalau belum siap berarti belajar tauhid lagi. Dan kemudian juga pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Pengaturan dari Allah Azza wa Jalla kita serahkan pada Allah. Ketika kita serahkan pada Allah pilihan dan pengaturan, kita ikuti pilihan Allah, kita yakin setelah ini Allah lah yang atur walaupun ada gelombang dan gejolak. Itu awal-awal. Ini Allah yang atur. Ketika Allah lah yang mengatur adanya gelombang dan musibah atau fitnah, maka Allah juga lah yang akan mengatur solusinya. Itulah tawakal, dari awal sampai akhir tawakal. Jadi menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan dalam mengharapkan tambahan nikmat atau dalam menghindari kekurangan rezeki atau dalam mencari kesehatan dan menghindari penyakit dengan satu keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semua tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Semua tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Semua tahu itu. Tapi pengetahuan banyak orang tentang kemahakuasaan Allah seringkali tidak sampai ke dalam aplikasi di kehidupan. Hanya materi, hanya kalimat, hanya quote, ya. Kalimat mutiara saja. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Membaca Al-Quran, Anallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak bacaan itu, ayat itu. Tetapi aplikasinya kita itu sering nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla dan merasa seolah-olah Allah itu nggak punya kuasa, nggak bisa melakukan itu, nggak bisa menunaikan hajat kita. Berarti ini belum jujur dalam bertawakal. Kalau belum percaya bahwasanya Allah itu maha kuasa, bisa kok. Tapi begini. Maha kuasanya Allah Ta'ala itu sekali lagi tidak diatur oleh kita gitu. Allah maha kuasa, betul. Allah bisa nggak menunaikan harapan kita? Ya betul sekali. Tetapi kembalikan kepada Allah pilihannya dan settingannya. Allah maha kuasa. Yakin itu. Hanya saja kekuasaan Allah tidak diatur oleh makhluk. Allah lah yang mengatur apa yang Allah inginkan. Dengan satu keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah lah satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturan. Satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturan. Jadi mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau ada wasilah
secara manusiawi dari kalangan manusia untuk memudahkan urusan kita, posisikanlah orang ini sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai Tuhan. Posisikan dia sebagai makhluk. Bagaimana memposisikan penolong kita dari kalangan manusia atau wasilah kita sebagai makhluk? Memposisikannya adalah dengan satu, tidak mengharapkan apapun secara full atau secara total padanya. Karena apa? Karena dua, makhluk itu terbatas kemampuannya. Kita tidak bisa mengharapkan hal yang full atau penuh kepada yang terbatas, karena mandek nanti. Ya, itu dua. Ya, tidak menambatkan harapan total kepada makhluk. Karena apa? Karena nomor dua, makhluk itu terbatas. Dan ketiga, kalaupun dia mau, belum tentu besok mau. Kalaupun dia berkehendak sekarang, bisa berubah. Manusia itu begitu. Kita tuh punya teman-teman yang berubah. Bahkan teman-teman kita punya teman kayak kita yang juga kadang berubah. Semua manusia berubah. Nah ya, semua manusia berubah. Ada manusia yang tadi karim, dermawan, tiba-tiba menjadi pelit. Ada banyak. Ada manusia yang tadi ramah, tiba-tiba menjadi kasar. Itu banyak. Dan sebaliknya, ada yang tadinya pelit menjadi ramah dan seterusnya. Yang selalu tidak berubah adalah Allah Ta'ala dengan asma dan sifatnya yang mulia. Tidak bakal berubah. Ketika antum mendapatkan Allah itu Karim, Jawad, Dermawan dan selalu memberi, antum akan dapatkan Allah selalu begitu. Ketika antum mendapatkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, antum akan mendapatkan Allah pasti selalu begitu. Ketika antum mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Al-Kabir, Al-Azim, Maha tinggi, Maha besar, Maha mulia, Maha agung, antum akan dapatkan Allah selalu begitu. Enggak ada perubahan. Karena Allah taala terus bersama dengan Allah taala dengan asma wa sifat dan sifatnya akan selalu begitu. Enggak berubah. Beda dengan makhluk. Allah taala la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Apakah pernah Allah Ta'ala tidak berhak disembah? Selalu berhak disembah. Selalu, kapanpun. Meskipun kita lagi senang, lagi susah, selalu Allah Ta'ala berhak disembah. Enggak berubah kenyataan itu. Al-hayyul qayyum, maha hidup, lagi maha mengurusi seluruh makhluknya. Pernahkah Allah Ta'ala tidak hidup? Tidak pernah. Status kehidupan mutlak yang sempurna ada pada Allah tidak akan pernah berubah. Selalu Allah Ta'ala maha hidup. Al-Qayyum selalu mengurusi makhluknya tanpa sedikit pun dari la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ngantuk maupun tidur enggak pernah. Dan keadaan dan hal ini tidak akan pernah berubah ada pada Allah. Selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan makhluk. Zat yang selalu dengan asma dan sifatnya yang sempurna itu selalu begitu, itulah yang berhak kita tambatkan harapan padanya. Adapun zat yaitu makhluk yang kadang melek, kadang tidur. Harusnya melek di kajian malah tidur. Nah itu makhluk. Makanya kalau antum tidur, ana yakin antum pasti makhluk. Ya, urusan antum manusia atau jin itu nanti dulu deh. Yang penting antum makhluk. Ya, biar segar kita kata-katain tuh yang lagi tidur. Ini juga karena antum tidur itu sebenarnya antum sedang mempengaruhi ana supaya melakukan hal yang sama dengan antum sebenarnya. Bisa nggak ini karena semriwing sekali ini. Ya, syukran. Taib. Kemudian dikatakan di kitab, tidak hanya itu, tawakal harus dibarengi dengan keyakinan bahwa pengaturan Allah terhadap hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Ini juga harus menjadi akar
yang menjadikan tawakal antum itu kuat. Bahwasanya settingan Allah lebih afdol daripada settingan antum. Ya. Harus yakin itu. Settingan di sini pengaturan takdir, pengaturan yang keterjadian, pengaturan segala keterjadian, pengaturan kenyataan, realita. Kalau itu Allah yang atur, itu lebih afdal daripada pengaturan antum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bro. Mas Bro. Ini makin gede ini. Nah, gitu. Nah, ada. Ntar mulai lama-lama panas, emosi nanti lama. Tadi ngantuk jadi emosi. Baik. Ingat sekali lagi bahwasanya settingan atau pengaturan Allah terhadap hambanya itu lebih baik daripada hamba itu berusaha mengatur dia sendiri. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat hikmah, bijaksana, al-hakim, maha bijaksana. Manusia sebaliknya sering berbuat zalim, salah dalam mempertimbangkan sesuatu karena keterbatasan akal dan keterbatasan maklumat yang masuk ke dirinya. Siapapun itu. Kita kadang melihat sebagian dari orang yang sudah berusia senja, udah tua, bijak, Masya Allah, udah dia tua, ustadz lagi. Kemudian juga Masya Allah diagungkan masyarakat. Wallahi pada waktunya kita akan mendapatkan keputusan atau sikap dia yang tidak bijaksana pada waktunya. Segala kekurangan yang Allah Ta'ala takdirkan pada diri manusia di momentum apapun, itu adalah bukti Allah Ta'ala ingin menunjukkan pada kita bahwa manusia itu pasti ada salahnya. Makanya kita nggak boleh mendewakan manusia dan menganggap manusia itu suci manapun itu, sebaik apapun, kecuali Rasulullah SAW, karena itu adalah Rasul, bukan dewa tapi Rasulullah SAW. Dan itu pun dalam beberapa momentum Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah SAW punya beberapa kesalahan. Agar apa? Agar umat ini tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia, bukan Al-Khaliq, bukan Allah Azza wa Jalla. Kok agak panas ya? Serba salah. Ntar lagi suruh kali udah. Mas Bro. Ini kok kayak anak kayak di warkop gitu ya, dikit-dikit pesan, dikit-dikit pesan. Bisa dihidupin dikit gak? Ya. Kita udah tawakal aja lah. Setelah ini apapun yang terjadi, dingin atau enggak, udah kita terima aja lah takdir Allah Azza wa Jalla lah. Kalau ternyata nanti antum lihat anak ngantuk, tolong pegang kaki anak biar anak bangun ya. Baik. Jadi setting atau pengaturan Allah lebih afdal daripada pengaturan antum terhadap diri antum. Jadi apa yang terjadi sekarang nih? Antum lagi sulit, ada masalah, ada apa itu. Wallahi itu lebih afdal daripada kalau misal antum rencanakan hari ini ngapain. Lebih afdal Allah yang setting sekarang. Baik, terima aja khalas. Tadi kata Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian tuh membenci sesuatu padahal itu tuh baik buat kalian, obat buat kalian. Seperti kita itu minum obat kadang-kadang waktu kita jadi masih anak kecil dulu, obat-obat itu kadang-kadang nggak enak, emang rata-rata nggak enak gitu loh. Dimanis-manisin pun tetap aja manis nggak enak. Sirup batuk buat anak-anak warnanya pink, manis sih, tapi ini obat kayak nggak enak gitu. Tetapi itu baik buat kita. Lebih-lebih dengan kenyataan kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Jannah atau surga itu dikelilingi atau diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh tabiat manusia. Sementara neraka itu malah diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Nah, tapi settingan Allah Ta'ala, pengaturan Allah itu yang terbaik. Allah lebih mengetahui tentang maslahat hamba daripada hamba itu sendiri. Allah lebih tahu
apa yang terbaik buat antum daripada antum sendiri. Ya. Kita punya anak, kita pengen anak kita jadi ustadz. Ya. Apalagi kalau kitanya juga diustadkan di kantor atau di lingkungan. Wah, kita betul-betul dari kecil didik betul-betul supaya jadi ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, supaya jadi ustadz. Ya, kemudian ternyata pas gede bukan jadi ustadz, jadi jangan jadi preman, itu keterlaluan, Pak. Jangan caleg, enggak yang agak mendingan lah, jangan yang kayak gitu. Cari-cari jangan terlalu kontras lah. Masa mau jadi ustadz kemudian jadi preman, jadi caleg, jadi biasa aja. Enggak, pekerjaan yang lain yang bukan ustadz, bukan pekerjaan tapi apa ya, insinyur misalnya. Ya. Ternyata jadi insinyur, terima enggak? Ya udah terima. Kan yang mengarahkan dia jadi insinyur ya Allah Azza wa Jalla. Kita udah berusaha kok gitu. Pengen supaya anak ini betul-betul nilainya 90 semua. Wah. Ya ternyata dia lebih menonjol di matematika. Giliran ilmu agama hafalan malah kurang. Ya khalas. Yang penting kan udah usaha. Kadang kita kecewa. Kecewa sama Allah Azza wa Jalla misalnya. Wah ini kok sampai kayak gini, gimana ya Allah takdirkan seperti, padahal saya udah doa begini. Nah ini merupakan bentuk tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan settingan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala lebih tahu maslahat buat kita. Boleh jadi kalau anak ini dijadikan ustadz, belum tentu dia itu jadi ustadz yang benar. Belum tentu. Sekarang kan banyak ustadz gak benar. Dan yang benar pun belum tentu jadi ustadz. Jadi benar atau enggak tuh nggak harus jadi ustadz. Betul nggak? Nggak betul. Berarti kalau yang benar harus jadi ustadz, berarti antum nggak benar semuanya. Ya. Nah, jadi kita gitu men-setting atau kita punya goal achievement di kehidupan kita. Apa objektif kita? Nanti tahun sekian mau apa? Mau apa? Mau apa? Tahun sekian mau punya rumah. Cita-cita tuh. Pokoknya nanti tahun 2027 sudah punya rumah dan gak mikirin biaya kontrakan lagi. Itu ya boleh-boleh aja, fadl. Tapi di penghujung 2026 masih ngontrak, gak ada tabungan, dikit gak bisa beli rumah. Kecewa gak? Ayo sok, kecewa gak Pak? Antum homeless atau punya rumah? Punya rumah Pak? Kontrakan 2006, 2007 targetnya udah punya rumah nih. Dan udah keluar-keluar di keluarga, 2027 kita punya rumah. Wah. Ternyata 2027 belum, bahkan diusir dari kontrakan karena belum bayar. Kenapa belum? Ditanya sama bapak ibunya, sama mertua. Kenapa belum? Kamu kan janji pengen punya rumah. Jawabannya ya pamungkas, qadarallahu ma syafa'ala. Iya. Pas udah hampir di ujung tanduk tuh, qadarallahu ma syafa'ala. Dulunya keluar-keluar. Wah. Pilih saya karena saya akan punya rumah gitu. Ya, ternyata yang Allah gariskan itu enggak sesuai dengan koar-koarnya. Betapa banyak ya kita nih dulu berkoar-koar akan sesuatu, pas di waktu target koar-koar kita kicep. Nah, mana yang ente bilang dulu? Mana? Katanya mau nikah, katanya ya seterusnya. Ternyata bapuk, ya, bujang lapuk, ya. Nggak nikah-nikah. Dan ternyata itulah yang terbaik buat antum. Kalau misalnya kita sekarang diuji akan sesuatu dan kita merasa kita nggak berhak mendapatkan ujian ini, antum salah. Malah justru bersyukurlah dengan ujian ini. Ini you deserve it. Antum berhak mendapatkan ujian ini sesuai dengan antum.
Gak ada seseorang itu gak berhak mendapatkan ujian yang Allah berikan. Gak ada. Berhak dia. Karena Allah maha bijaksana. Gak mungkin Allah menzalimi dia. Gak mungkin. Berhak. Apapun sekarang ujian yang melanda kita semua, masing-masing orang nih beda ujiannya. Ketahuilah ujian antum jalani sekarang, antum berhak dapat ujian itu. Kalau lebih pahit lagi ujiannya, antum berhak mendapatkan yang sepahit itu. Makin pahit, antum berhak mendapatkan yang lebih pahit, mungkin makin berhak. Merasa makin pahit, sampai antum menerima kenyataan bahwasanya ana berhak mendapatkan ini. Tiba-tiba pahitnya hilang. Karena biasanya pahit itu karena apa? Nggak terima. Iya. Pahit terasa itu karena nggak terima. Kalau nerima dan yakin yang terbaik dari Allah, tiba-tiba hilang pahitnya, berganti dengan manisnya iman dan tauhid. Beda sama teh pahit sama kopi pahit, itu emang nerima nggak terima, ya tetap pahit dia. Enggak, nerima nggak terima tetap pahit. Taib. Kemudian selain Allah Ta'ala lebih tahu tentang maslahat antum, Allah itu yang mampu mewujudkan maslahat antum itu. Hanya Allah. Dan kenyataan lainnya, kaidah lainnya, Allah Ta'ala lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsihi. Ansah, bahasa Ibnu Qayyim, ansah. Allah Ta'ala lebih ansah, lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Makhluk itu umumnya mudah untuk saling mengkhianati satu sama lain. Ya. Dan Allah tidak akan pernah mengkhianati hambanya, tidak akan pernah menyanyiakan hamba yang baik. Jadi Allah lebih ansah. Apa? Ansah, asyaddu nasihatan. Nasihah itu adalah ketulusan, memurnikan sesuatu, membersihkan. Allah Ta'ala itu lebih tulus iradahnya, keinginannya kepada antum dibandingkan antum kepada diri antum sendiri. Lebih tulus. Manusia, orang lain membantu kita belum tentu tulus. Jangankan orang lain, diri kita aja belum tentu tulus betul-betul pengen menggapai maslahat untuk diri kita sendiri. Belum tentu tulus. Kadang hawa nafsu, keinginan, hasrat, kerakusan, ma'ruf. Tapi Allah Ta'ala tidak mendapatkan hadiah dari antum akan kebaikannya, dan tidak bermanfaat baginya hadiah dari antum. Lebih tulus. Ya. Jadi kalau antum lagi sakit, dapat kesulitan, musibah dan seterusnya, yang memberikan musibah ini adalah zat yang paling tulus pada antum. Yang paling tuh pengen antum tuh baik dengan musibah ini. Gitu loh. Enggak, Allah tidak inginkan kejahatan buat antum, enggak. Coba percaya itu sehingga pahitnya itu berubah menjadi manis dan semua membuat antum tuh semakin cinta sama Allah Azza wa Jalla. Manusia itu akan mencintai pada zat atau pihak yang berbuat baik secara tulus padanya. Pasti manusia ini suka gitu loh. Kalau kita punya tetangga yang tulus baik, ngasih apapun tuh betul-betul ngasih dan tanpa pamrih. Ya. Tetangga ngasih ke kita sayur lodeh, ditungguin wadahnya supaya apa? Supaya kita nggak ngasih balik karena dia nggak mau mendapatkan feedback dari pihak. Murni tulus. Enggak, Pak, ya. Kan kalau di tradisi kita kan kadang-kadang ibu-ibu tuh ngasih sayur atau apa pakai nampan atau pakai apa namanya? Wadah lah gitu ya. Mangkok, kerantang dan misalnya supaya nanti balik ada dong isinya kan gitu. Nah, ada tetangga ngasih ke kita sayur lodeh, kue atau apa.
Ditungguin sama dia di depan pintu. Ditungguin apa? Wadahnya supaya dibalikin. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak mengharapkan feedback dari kita. Kedua, dia takut nggak balik itu nampan. Nah, tinggal yang mana tuh orang tuh. Setulus-tulusnya orang, ya tetangga, bahkan setulus-tulusnya orang tua antum tahu ada jeleknya tuh orang tua. Siapapun itu, setulus-tulusnya orang tua antum tahu ada jeleknya nih bapak nih. Pasti kalau lagi emosi nih, bapak nih mulai dah nendang-nendang dah. Mulai marah dah, mulai ngungkit dah. Orang tua, manusia, setulus apapun dia. Orang yang paling tulus sama kita siapa? Ibu kita. Tapi kita tahu aib ibu kita. Tapi zat yang paling tulus, yang paling murni menginginkan kebaikan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kita nggak pernah tahu kekurangan Allah karena memang nggak ada. Nggak ada aibnya. Allah Azza wa Jalla sempurna dengan segala asma dan sifatnya. Masa sama yang itu nggak percaya? Gitu kan? Lebih tulus. Dan arham, Allah Ta'ala lebih sayang kepadanya daripada hamba itu sayang kepada dirinya sendiri. Allah tuh lebih sayang. Masya Allah. Kita ini sayang gak sama diri kita? Sayang. Tapi kan buktinya ya kadang-kadang malah terlihat gak sayang sama diri sendiri. Kita kadang melakukan sesuatu yang itu bermudarat buat kita. Tapi udahlah, lanjutin aja. Kolesterol tinggi, ya. Tetap aja makan cincang. Jabir, kaifa haluk Jabir? Gimana kabar Jabir? Masya Allah, antum makin ganteng aja Jabir. Bekhair Jabir? Antum dari dulu nggak berubah-ubah, diem aja anak tanya. Ya. Tadi anak ngomong apa sebelum Jabir apa? Anak bicara apa tadi kan? Cincang, daging cincang. Babat, cincang, jerawan, tunjang. Wah, Masya Allah. Padahal dia punya riwayat kolesterol yang sanadnya tinggi ya, riwayatnya sanadnya tinggi selalu. Ya makan dikit langsung kayak ada jin numpang di leher gitu. Ya. Tetap aja. Aduh, nggak tahan nih. Makan Bismillah, Allah Maha Penyayang kok. Ya Allah Maha Penyayang, tapi entenya nggak sayang sama diri sendiri. Akhirnya mulai, aduh kok baru dikit langsung kayak gini ya. Berarti ini manusia ini kalau udah punya hawa nafsu, keinginan, pengen, berhasrat, kadang dia melakukan tindakan yang menunjukkan dia tuh gak sayang sama dirinya. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah melakukan tindakan pada hambanya yang beriman dengan tindakan yang menunjukkan Allah tidak sayang pada dia. Justru Allah sayang pada dia. Dan boleh jadi sayangnya Allah Ta'ala pada seorang insan, Allah berikan ujian dan musibah buat dia. Karena Allah sayang. Karena Allah ingin mendidik. Kita aja kalau punya anak. Handphone dikasih. Nonton YouTube selalu dikasih. Anak ini nonton YouTube Kids terus kan. Akhirnya anak ini pengen upgrade. Jangan YouTube Kids terus dong. YouTube yang YouTube gitu. Apa yang bukan YouTube Kids apa tuh? Ya YouTube yang YouTube. YouTube yang YouTube dong. Oke. Dah nonton film dan seterusnya ya. Ada plus 18 Ini apaan ini? Katanya inappropriate, nggak cocok buat aku gitu. Ayo tolong diinin dong, di crack gitu, diapain? Dia di login atau gimana? Udah kasih. Akhirnya nonton yang Masya Allah yang mengerikan yang ditonton, film horor. Ya. Kemudian minta mainan, minta game, minta ini, semua dikasih buat kamu, babe sayang sama kamu. Antum kalau lihat kayak gini kira-kira nih babe bukan sayang nih babe. Ini kelihatannya kayak sayang, padahal enggak. Sayang itu bukan berarti segalanya harus diberi. Kadang sayang itu harus menahan demi kebaikan buat dia. Betul nggak Pak? Kalau anak dikasih, semua hal dikasih, makanan semua dikasih. Semua makanan kayak Sprite dikasih, Sprite dong, Bapak dikasih. Bodrex juga dikasih.
Yang tahu boleh ketawa. Dikasih. Kenapa enggak sekalian baygon gitu kan? Semua dikasih. Karena apa? Ya namanya anak kalau kita sayang ya kemauan dia kita enggak. Manusia itu hamba Allah Ta'ala pun. Kalau apa yang dia mau segalanya dikasih oleh Allah, hancur hidupnya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeleksi, ini enggak cocok, ini enggak baik, maka kadang-kadang dikasih namun ternyata dapat mudarat, akhirnya diuji oleh Allah, diberi musibah supaya dia ingat kesalahan dia. Begitu cuma. Kadang uang jajan aja kita ngasih anak misalnya uang jajan 5.000 doang, kita padahal punya 50 juta. Pak, 5.000 dong Pak, mau ngapain? Beli lollipop? Enggak baik buat kamu. Kemarin kan udah lollipop. Ya udah dah beli apa 5.000 apa sih sekarang ya? Cilok, enggak cilok itu kan pedagangnya dia make tangannya kan enggak cuci tangan. Bakso deh bakso, jangan bakso, jangan. Tahu bulat, jangan itu pakai lagu enggak bagus itu. Apa dong enggak usah jajan, enggak usah jajan. Udah baca Quran di sana. Itu. Lapar makan angin sana atau ada di beras. 5.000 aja kan Bapak punya 50 juta 50 juta nggak jadi kalau tanpa 5.000 kata Bapaknya. Ya udah 5.000 boleh tapi ditabung ya nggak kenyang gitu kan, tapi buat masa depan kamu, biarin kelaparan asal nabung, ntar juga mati kan jadi warisan. Ya itu nggak seketerlaluan itu ya. Tapi kan kadang kita berusaha untuk menahan anak kita dan memberikan alasan dan hikmah kebijaksanaan bahwasanya 5.000 ini nggak dikasih karena kamu harus mengerti kalau saya kasih sekarang kamu nanti berlebihan atau akan tuman bahasa Jawanya. Anak-anak sekecil Jabir atau enggak, itu bukan anak kecil. Ada nyari anak-anak di sini. Kalau usia SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD, antum masih nggak jam segini biarin dia tidur? Jangan dibuat tidur. Hatta hari Ahad bangunin, siram kalau bisa. Nggak boleh tidur jam segini. Kata anaknya masih kelas 1 SD. Aduh, tadi malam habis nonton Liga Champion. Aduh, kita kan final. Nggak boleh. Bangun. Ngaji, zikir, beraktivitas. Aduh bebe sayang nggak sama aku gitu kan. Ini bukan masalah sayang nggak sayang, justru bebe sayang. Makanya kamu harus bangun subuh, zikir yang benar. Ayo, berani nggak kayak gitu? Harus kayak gitu kan? Tapi kalau sekarang sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu takut sama anak, padahal anak masih kecil. Udah biarin dia tidur, kasihan. Masya Allah, ini bukan kasihan, nggak kasihan akhiratnya. Padahal dia udah 7 tahun harus dididik untuk sholat subuh. Mungkin gak berjamaah gak apa-apa deh, tapi yang penting jangan keluar waktunya. Tapi ibunya bilang, udah Pak, kasihan itu anak, tadi malam tidur jam 10. Lah salahnya kenapa tidur jam 10? Udah jangan bangunin, nanti aja jam 7 aja sholatnya. Salah ini. Ntar jam 7 jamaah takhir kata ibunya. Jamaah takhir di mana? Di jamaah sama sholat duha. Ini aliran mana ibu-ibu ini? Kalau misal dibiarin akhirnya apa? Madarat. Begitu pula hamba Allah kalau segala keinginannya, syahwatnya, hawa nafsunya dibiarkan, maka hancur. Maka dia akan menyembah hawa nafsu. Kata Allah Azza wa Jalla, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Lihatlah olehmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia. Jadi hawa nafsu itu menjadi Tuhan sesembahan bagi sebagian orang. Nah, sebagian salaf kemudian berkata menafsirkan ayat ini, yaitu orang yang sebenarnya adalah menyembah hawa nafsu adalah yang segala keinginan itu, kalau dia punya keinginan sesuatu itu harus dia turuti, selalu begitu, harus diterabas walaupun melawan hukum Allah, harus selalu dituruti. Nah, ini menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya sekarang kalau kita ini lagi dapat musibah, kesulitan apapun itu, maka tawakal Allah, sabar dan tawakal. Allah tuh sayang sama antum. Allah itu tulus, lebih tulus daripada antum, pada diri antum.
Allah lebih baik kepadanya daripada kebaikannya terhadap dirinya sendiri. Teman-teman yang punya pertanyaan cepat-cepat ya. Bersamaan dengan itu, hamba tersebut juga harus yakin akan ketidakmampuan dirinya untuk mendahului pengaturan Allah walaupun hanya selangkah. Hamba itu harus yakin bahwasanya dirinya itu nggak mampu untuk mendahului takdir Allah, walaupun cuma sejengkal. Antum nggak bisa mendahului Allah Azza wa Jalla. Makanya zikir yang paling magnificent untuk ini dalam urusan tawakal adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya hayyu qayyum, wahai yang maha hidup yang maha mengurusi makhluknya selalu, bi rahmatika, dengan rahmatmu, tawasul. Astaghits, saya minta tolong. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah urusan saya semuanya, termasuk urusan sekarang lagi sulit ya Allah, urusan ekonomi ya Allah, perbaiki ini, urusan rumah tangga ya Allah, perbaiki ini, urusan sosial, perbaiki ini ya Allah, semua hal, urusan ilmu saya nggak hafal-hafal, perbaiki ya Allah, urusan keikhlasan kok saya nggak bisa ibadah dengan ikhlas, perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusan ini pada diri saya walaupun sekejap mata, karena saya nggak mampu untuk menghandle ini walaupun sekejap mata. Kalau orang berzikir dengan zikir pagi atau petang ini, dan atau di waktu momentum dia lagi kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurusi urusannya. Urusan kalau sudah diurusi oleh Allah dengan taufiknya, maka hamba ini tinggal serahkan kepada Allah dan tinggal nunggu hasilnya sambil ikhtiar. Juga ia tidak mungkin bisa menunda pengaturan Allah satu langkah pun, nggak bisa. Dan tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda takdirnya, menyetop, nggak bisa. Semua udah Allah Ta'ala setting. Dengan semua keyakinan itu, seorang hamba akan menyerahkan dirinya di hadapan Allah dan memasrahkan segala urusan kepadanya. Dan boleh jadi ikhwas sekalian, ketika kita diuji dengan suatu kesulitan dan kegundahan, justru nikmatnya itu adalah dipasrah sama Allah. Di situ nikmatnya, nikmat yang mencandukan ya. Tapi segala candu dalam bertauhid kadang-kadang diuji lagi. Diuji dengan jalan keluar. Setelah dapat jalan keluar, lupa sama Allah. Ketika udah lupa sama Allah, ya kangen dengan masa-masa ketika diuji. Ada seseorang yang gundah. Gundahnya adalah dia kok hidupnya dimudahin. Lah tuh. Orang beriman ketika hidupnya serba dimudahin itu malah khawatir. Khawatir apa? Istidraj sebenarnya. Khawatir kayaknya saya makin jauh sama Allah nih. Itu baru orang beriman tuh. Bukan kayak orang-orang kafir atau orang-orang yang lalai. Makin beriman, makin dimudahin, makin bangga, makin sombong, makin kayak Fir'aun. Ya. Maka antum yang sekarang lagi senang, hati-hati antum. Iya. Lagi senang jauh dari Allah, hati-hati antum. Jangan sampai tiba-tiba Allah setrap dengan ujian baru ngeh, tapi itu bagus. Ya gitu. Ya. Banyak loh orang wafat dalam keadaan senang, tapi neraka akhirannya. Banyak orang wafat dalam keadaan senang, joget, wafat. Jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya sekarang lagi senang, merasa nggak ada masalah, hati-hati antum. Bukan berarti anda ngancem supaya antum dapat musibah segera, bukan. Jangan, kalau bisa jangan. Coba minta sama Allah, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta. Juga Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Minta al-'afwu, pemaafan dan keselamatan. Hati-hati, banyak orang enggak selamat gara-gara seneng. Seneng padahal, tapi enggak selamat. Ya.
Coba antum lihat orang-orang yang lagi nyanyi di panggung. Kelihatan seneng nggak mukanya? Kan? Iya. Dangdutan misalnya. Lagunya sedih, mukanya seneng. Nggak tulus nih berarti. Coba kalau tulus, pasti nyanyi sambil nangis dia. Seneng. Orang yang joget dangdut kelihatan seneng nggak? Kelihatan seneng kan? Masa joget dangdut sambil sedikit sambil nangis? Nggak ada itu, nggak bisa, nggak. Pak, joget yang benar Pak, gitu kan? Muka dibenerin dong sesuai nama jogetnya. Metalhead tuh komunitas atau kumpulan anak-anak metal. Lagi nyanyi, musisinya teriak-teriak. Yang apa kan biasanya yang nonton metal itu kan rambutnya panjang tuh. Terus jadi kincir angin gini. Ini kan? Itu lagi seneng gak tuh orang? Lagi seneng. Iya, bahkan lagi emosi dia. Coba lagi gini-gini, kerak gitu aja dah. Ya, terus nggak bisa balik ya. Masya Allah, banyak orang lagi seneng jauh sama Allah. Dan banyak orang beriman lagi sedih dekat sama Allah. Pilih mana? Seneng tapi jauh dari Allah? Nggak ada pilihan yang C, nggak ada. Sedih tapi dekat sama Allah. Pilih mana ikhwan? Sedih tapi sedih dan dekat sama Allah karena itu menyenangkan. Nah, gitu kan? Enak kan? Iya. Sedih dan dekat sama Allah karena itulah yang menyenangkan kita. Antum bahagia enggak ketika antum dekat sama Allah? Bahagia enggak? Antum bahagia enggak ketika antum dapat musibah, justru salat subuh antum makin dalam gitu. Bahagia. Antum bahagia enggak lagi dapat musibah, datang ke kajian nemu obatnya? Bahagia enggak? Bahagia itu. Dibandingkan masa-masa ketika kita lagi seneng, lupa kajian, lupa sholat jemaah, lupa segalanya, yang penting uang lancar. Emang dikira itu bahagia? Kalau sekarang kita lagi sedih, kemudian dekat sama Allah dan bahagia, kita justru akan kesian sama orang-orang seperti itu. Iya, kesian. Kesian karena apa? Sungguh kasihan orang, bukan ujub ya, kasihan sama orang yang belum Allah rizkikan kedekatan padanya. Dan beruntunglah orang yang Allah rizkikan padanya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ada pertanyaan Pak Irwan? Bapak-bapak, ikhwan mau bertanya langsung? Bertanya langsung mungkin? Langsung pakai langsung di sini, langsung gitu bertanya. Nggak ada? Atau nggak berani? Nggak ada. Karena nggak berani. Ya. Dari ikhwan ada pertanyaan kertas? Silakan kalau ada. Assalamualaikum. Kita lanjut ke pertanyaan aja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon motivasi dan sarannya. Bagaimana caranya atau tips dalam merawat suami yang qadarullah sakit stroke. Syafallah. Allahumma shfi. Agar tidak ada rasa menyerah, ikhlas, ridha, ini rezeki dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mengingat Anda juga kerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Syukur atas motivasi, saran dan jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, suami qadarullah sakit stroke ya. Agar tidak ada rasa menyerah, ikhlas, ridha, ini rezeki, ini ujian dari Allah. Ini ummahat yang nulis ini harusnya bahagia insyaallah. Bahagia insyaallah dia bahagia. Ini termasuk orang yang berbahagia. Dilihat dari tulisannya lagi bahagia beliau ini. Ya, karena paragrafnya nggak jelas, tapi ini orangnya bahagia ini. Bahagia. Dari mana tahu dia bahagia? Dia mencari motivasi secara keagamaan dalam kesulitannya, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Dia masih memegang sunnah, mencari ilmu syar'i, datang ke majlis ketika dalam kondisi seperti ini orang bahagia ini. Wallahi semua dari kita ikhwan punya kesenangan dunia dan punya kesedihan duniawi.
Dan kita semua bisa membedakan antara bahagia yang hakiki dengan bahagia yang palsu, semu. Ini ibu-ibu ini anti sedang menanam dan mendulang pahala akhirat, insyaallah. Dan juga Anda sedang membeli surga dengan bakti. Belilah surga dengan bakti. Maksudnya membeli di sini beramal solehlah agar Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda, mengampuni Anda, memberikan Anda derajat yang tinggi dengan bakti Anda. Ketahuilah hidup ini kalau bukan untuk berbakti lalu buat apa? Dan ini bakti kepada suami sampai suami ridha, dan hak suami lebih tinggi daripada hak orang tua anti yang telah melahirkan anti. Berarti ini anti dalam level jabatan yang tinggi sebagai pejabat dalam rumah tangga, yaitu istri yang salehah. Istri yang salehah. Ya Allah janjikan pada waktunya itu, silahkan mau pintu surga mana yang kau masuki silahkan. Selama menjaga sholatnya, menjaga farjinya, menjaga puasanya, taat pada suaminya. Dan ini bentuk ketaatan pada suami. Jangan menyerah, wahai ummu, ya ummu siapa di sini ya. Jangan menyerah dan tetaplah ikhlas. Ikhlas di sini ada makna yaitu tulus lillahi taala dalam melakukan ini, dan juga ikhlas dalam artian sabar. Tetaplah sabar, bahkan sampai derajat ridha, karena jarang perempuan yang sepangkat dengan anti di sisi Allah. Maka yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan anti. Dan mintalah ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian carilah ridha suami supaya akhirat Anda dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang fakir, orang-orang kesulitan itu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kehidupan dunia ini begitu sulit, bahkan ini mungkin bekerja untuk menutupi kehidupan keluarga karena mungkin tidak ada orang lain yang bisa membantu, maka Anda mujahidah, seorang mujahidah insyaallah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan Anda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan beliau di atas ketaatan seperti ini. Berbahagia, ini orang berbahagia alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita sebagai orang tua mendoakan supaya anak kita hatinya menjadi condong atau suka dan mau menerima seorang ikhwan yang insya Allah kita nilai akhlaknya dan agamanya baik, dan mendoakan supaya mereka berjodoh? Syukran. Jazakallah khairan. Qadarullah, untuk saat ini anak-anak tidak menyukai dan selalu bilang tidak mau. Gimana ya, Anda belum pernah nikahin anak-anak sih. Tapi boleh kita mendoakan dia supaya berjodoh pada ikhwan, itu boleh. Boleh, nggak masalah, boleh. Ini tidak disebut kenapa anak itu tidak mau. Nggak disebut. Kadang seorang putri itu mengatakan tidak mau karena tidak ngerti. Mungkin tidak mau ini bahasa lain dari tidak paham atau tidak ngerti siapa dia atau bagaimana dia. Ada beberapa perempuan yang ketika awal menikah sebenarnya nggak suka sama calonnya atau suaminya, entah karena buruk rupa atau burik warna. Ya. Tapi ketika terjadi yang sudah terjadi, mau nggak mau suka juga, iya nggak? Buktinya antum gimana Pak? Apa dia? Nah, gini loh. Kalau memang pengen menjodohkan, tentu tidak dengan pemaksaan ya. Tapi undanglah ikhwan itu ke rumah. Ya, undanglah ikhwan itu ke rumah. Dan buatlah ikhwan itu suka sama dia, gitu, bisa nggak? Sebutkan kebaikan anak anti. Akhi, mas, ini si siapa nama perempuan, siapa enaknya? Si Anissa ini, masya Allah dia tuh mendambakan suami yang seperti mas loh, padahal enggak, naudzubillah. Ya tapi ya provokasi aja. Gitu. Ayo mas, mau nggak ya? Gimana lah bahasa orang tua lah, ya. Anissa,
Ada tamu nih. Siapa be? Rauf. Si Rauf. Allahul musta'an kata dia. La haula kata billah. Gini, sering-sering pertemukan di keluarga. Tapi pertemukan yang tidak sampai jelek ya. Karena boleh jadi dia tidak mau karena tidak tahu. Gini loh, kadang-kadang perempuan itu, apalagi maaf biker ya perawan, itu harus laki-lakinya harus maju langsung. Misalnya ikhwan ini memang suka sama Nisa misalnya, ayo akhi, siapa tadi namanya? Rauf, lamar anak saya. Gimana lah bahasa orang tua lah, gimana deketinnya? Lamar anak saya. Langsung jebret gitu biar hatinya tuh langsung kelepak-kelepak. Ini karena belum dilamar. Atau bukan belum dilamar apa ya? Belum si Raufnya belum datang terus mengutarakan. Gitu loh. Ya. Utarakan langsung. Ya. Dari duduk Raufnya di rumah gitu. Ya. Antum kenapa senyum-senyum, Rauf ya, namanya Rauf ya? Hah? Senyum-senyum. Anak antum, Pak? Bukan? Enggak diakuin. Masya Allah, enggak diakuin. Ya, jadi Rauf udah langsung tembak aja, bilang aja saya mau menikah sama Nisa gitu. Itu insya Allah kau itu bakal bergejolak hatinya. Itu biasanya kalau benar kayak gitu, saya mau nazar sama Nisa. Nazar beneran. Masya Allah. Ya, apalagi kalau Raufnya itu bisa bicara, itu bakal suka pada waktu Nisa itu. Ya. Tapi kalau udah nazar, udah mau khitbah, mau lamar, saya mau melamar Nisa ya afwan. Baik afwan, af2, af3, af4, enggak, no. Bu, enggak bisa Bu, aku enggak mau sama si Rauf. Ya. Maka enggak bisa dipaksa. Kalau emang udah dinazar terus pengen dilamar, ternyata Nisa belum kebuka, nggak bisa, berarti nggak mau dia. Dan mungkin ada ikhwan yang dia sukai yang lain, biasa gitu, tapi disembunyikan oleh Nisa, nah begitu. Mungkin coba dikorek lagi. Nah, kalau emang dia ada ikhwan yang dia sukai yang lain, anti lihat siapa yang dia sukai, ya. Ternyata Mas Babang. Nah, maka lihat, kalau gitu lihat Mas Bambang kayak gimana, lebih afdol enggak atau sepadan enggak sama si Rauf tadi gitu loh. Jadi ya kan ibu-ibu kan pernah jadi perempuan, bukan pernah jadi dulu, jadi tahulah gimana rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri harus menuruti semua keinginan suami walaupun itu bertentangan dengan hatinya? Kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, walau bertentangan dengan hatinya, harus menuruti keinginan suami semampunya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun dia nggak suka dengan hal itu, selama nggak bertentangan dengan syariat. Ya begitu ya. Adapun kalau dijawab, ya istri tidak harus menuruti semua keinginan suami yang bertentangan dengan hatinya, itu salah. Karena di sini harus taat. Dia harus taat, istrinya harus taat. Walaupun bertentangan sama hatinya. Kalau misalnya dikabulin, nggak mau Mas, ini bertentangan sama hati saya. Ntar semua hal nggak turutin. Saya itu beli sayur sana, belanja sana, nggak, itu bertentangan dengan hati saya. Nggak bisa. Selama itu hal yang ma'ruf, tidak terlarang dalam syariat, maka wajib untuk taat pada suami. Bagaimana agar anak memahami bahwa ibadah itu harus dilaksanakan dan itu baik buatnya? Anak berapa usia? Ini berapa usia? Nggak disebutkan oleh beliau. Karena treatment dan memberikan pengajaran kepada anak sebelum 7 tahun berbeda dengan setelah 7 tahun. Sebelum 12 atau 13 tahun berbeda dengan setelah 13 atau 12 tahun. Nah, rijanya kalau misalnya sebelum 7 tahun usia balita atau sebelum 7 tahun, maka laksanakan pertama dengan tauhid. Ajarkan bahwa surga dan neraka itu ada. Itu pasti anak ditalkin kayak itu, ditalkin begitu pasti nyerap insyaallah. Dan juga tentu praktek dan contohnya dari orang tua. Jangan cuma nyuruh sholat tapi orang tuanya main game terus. Kemudian usia 7 sampai 12 ini juga beda. Gitu loh. Ini mulai lebih paham lagi. Harus di build up sejak sebelum 7 tahun tentang dosa, pahala, surga, neraka, tentang Allah Ta'ala.
Kemudian 7 sampai 12 tahun ini kan mulai banyak pergaulan. Ini harus betul-betul ditanamkan dan harus diperhatikan circle pertemanan antara 7 sampai 12 tahun ini SD, apalagi sekarang anak sekarang kelas 2, kelas 1 sampai kelas 6 itu diperhatikan circle-nya kemana. Dan dekatkan pada anak-anak yang rajin ibadah, terutama ke masjid. Itu praktikal itu seperti itu, dia akan terbentuk mindsetnya seperti teman-temannya. Ajak dia tadarusan juga. Nah, usia remaja kalau bisa di pesantren atau di sekolah-sekolah diniyah keagamaan. Ya, orang tuanya tentu harus betul-betul memperhatikan dan paham dulu orang tuanya ibadah itu rewardnya atau ibadah itu nanti akan berefek kepada kelestarian hidup di dunia dan akhirat. Banyak hal yang mungkin itu jadi tema kajian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua bisa mengatur dengan keras pendidikan pada anak. Tapi ini khawatir anak menjadi berontak. Bagaimana solusinya? Tentu kata para psikolog dan juga kata para ulama bahwasanya pendidikan yang keras itu tidak melahirkan kecuali yang keras juga. Pendidikan di sini pendidikan anak ya. Adapun pendidikan penuntut ilmu itu beda. Militansi penuntut ilmu itu beda. Karena udah ada kesadaran untuk ilmu. Adapun kalau pendidikan anak ini kesadaran sebagai anak dan orang tua. Maka kekerasan itu ya dilarang. Nah, kerasnya di sini itu kadang relatif dan kadang absolut. Yang absolut itu seperti memukul, itu nggak boleh jelas. Dan sebagian dari kalangan membentak itu juga tidak layak, tidak boleh. Tapi membentak itu kan juga relatif sebenarnya. Kadang orang tua ada yang membentak, nyebut namanya panjul gitu. Panjul, sini gitu. Iya. Gitu. Ya. Itu kan membentak, tapi kadang-kadang itu lebih berefek pada anak itu dan udah biasa sama kayak anak-anak kayak orang tua zaman dulu. Ya. Tapi kadang kekerasan itu juga relatif sesuai dengan zaman atau daerah atau suku. Nah ya. Dulu ibu-ibu Betawi, cerewetnya minta ampun, Pak. Marah itu bener-bener dikatain anaknya, "Woi, anak setan, sini lo." Bapaknya bingung lah. Anak gua anak setan. Emak gua kutil, istri yang kutil anak kali ya, apa anak setan? Sini lo anak setan. Mana aja lo? Anaknya diluluin gitu, dulu. Tapi itu dulu dan itu ternyata relevan dengan waktu itu. Kalau sekarang, udah nggak bisa itu. Apalagi sekarang di viral sama tetangga ini lihat di sampingnya. Tetangga kita nih sama anak di anak setanin. Padahal yang setan kita sendiri gitu kan. Gitu. Itu kadang relatif, keras bagi sebagian zaman, tidak keras bagi zaman lain atau sebaliknya gitu loh. Iya. Maka ini ya dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf. Dulu ngejewer itu biasa loh, sampai merah. Sampai ada seorang anak salah satu telinganya lebih besar daripada telinga satunya lagi. Karena subscribe dia, langganan dia dijewer dan bagian situ terus. Yang dijewer tuh mesti kiri. Rasain lu. Ngelawan orang tua ya. Aduh bu, gitu dulu. Ya, orang tua zaman dulu yang Betawi itu, gue gebok lu nanti, gitu kayak gitu. Nggak tahu nih parang nih, digituin anaknya. Sekarang, nggak bisa seperti itu. Dan memang nggak bisa seperti itu anak sekarang. Anak sekarang di sentil dikit, udah di pesantren disentil dikit, lapor ke orang tuanya, dikasusin gurunya. Berarti kita harus lebih waspada kalau sekarang ini. Ya kekerasan ini dan sekarang pengaruh kekerasan ini lebih berefek ya. Jadi memang harus hati-hati sekarang ini ya, Masya Allah. Oleh karena itu minta taufik pada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lebih tahu caranya untuk mendidik anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga hati supaya tetap lapang di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Padahal tuntunannya kita diperintahkan untuk bersabar menjalankannya. Tadi kan imam baca surat Al-Baqarah bukan? Surat Al-Baqarah. Ya, Anda agak terlambat, Anda dapatnya itu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu wabasyiris sabirin. Nah, ini untuk lapang dada sabar. Gimana caranya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya dapat musibah, katakanlah inna lillah, kita itu milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi supaya kita tetap lapang dada,
di masa-masa tidak menyenangkan, maka yakin kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka sekarang kita treatment, memberikan perlakuan kepada kondisi ini dengan perlakuan kita itu milik Allah, yaitu kita itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus beramal ketika di masa sulit ini, karena kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Dan anggaplah bahwasanya keburukan, kesulitan dan kebaikan itu sama-sama nasib. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami berikan kepada kalian ujian berupa keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi orang yang seperti ini enggak berubah. Ketika lagi senang dia tawakal sama Allah, beriman kepada Allah. Ketika lagi susah dia juga lapang dada kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi anggap kebaikan atau kesulitan atau kebaikan itu sama-sama ujian. Afwan, izin tanya Ustaz. Saya punya istri sambung. Apa itu istri sambung tuh? Yang mempunyai anak angkat dari usia 3 tahun. Istri sambung apa sih? Kan ada anak sambung, ibu sambung, ini istri sambung. Istri tiri atau istri sambung? Istri tapi dia punya anak kali ya. Oh, dia duda. Terus istri sambung ini janda. Tinggal kan bilang saya punya istri. Ya. Yang punya anak angkat dari usia 3 tahun, sekarang sudah dewasa, statusnya mahram tidak Ustaz? Bukan mahram. Anak angkat bukan mahram, ya. Baik untuk istri sambung itu kan. Kalau anak angkatnya laki-laki bukan mahram istri sambung, bukan. Kecuali anak angkatnya ini adalah ponakan. Ponakannya istri misalnya, itu mahram. Tapi kalau anak angkat ini luar dari mahram, maka bukan mahram. Apa yang harus saya lakukan? Ya nggak tahu, dia mau ngapain. Sementara ia sudah seperti anak sendiri, cium tangan apa di mana, nggak boleh. Apalagi ini anak istri sambung. Udah anaknya sambung, istri sambung pula. Ini berarti sambung-sambungan. Maka ini bukan mahram. Kecuali kalau misalnya si putri itu adalah ponakannya istri. Nah, ponakannya istri itu mahram nggak buat kita? Oh, enggak lah. Enggak. Hah? Ponakannya istri itu mahram nggak buat kita? Kalau anak kandungnya mahram. Kita itu dilarang untuk nikah berbarengan dengan perempuan dan bibinya. Paham nggak, Pak? Misal kita nikah sama Jubaidah. Kita nikahin juga bibinya, Marpuah. Apa ibu-ibu? Kenapa sih ibu-ibu? Kenapa mereka? Hah? Ada yang namanya Marpuah? Atau mereka nggak tahu nak? Maka si Jubaidah ini ponakan, Marpuah bibinya, itu nggak boleh berbarengan jadi istri kita. Paham nggak? Dua-duanya istri kita nggak boleh. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ponakan istri kita itu bukan mahram sebenarnya gitu loh. Artinya kalau kita menceraikan istri kita, kita nikahin ponakannya, sah nggak? Sah, gitu loh. Itu kalau ponakan. Nah ini istri sambung, anaknya anak sambung, anak angkat malah apalagi anak angkat yang bukan mahram, yang bukan dari keluarga ya. Juga tindakannya pakai perasaan, menyampingkan syar'i, sementara istri saya tahu dan mengerti agama. Ya saya bingung juga ini ya gimana ya, memang sudah dari kecil ya, tapi dia tetap bukan mahram, nggak boleh cium tangan, nggak boleh cipika-cipiki, bahkan jangan satu rumah, kasih tuh anak rumah lainnya, ya gitu, taruh di rumah lainnya, ya. Atau boleh di satu rumah tapi khusus kamar, dan kalau bisa jangan sering keluyuran di dekat dia, di dekat bapak ini, karena syaitan itu takutnya membisikkan sesuatu, ya, jadi bukan mahram. Atau nikahin itu perempuan, nikahin putri, udah kamu nikah aja, pusing saya gitu, nikah sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang ibu yang lagi diuji sama Allah Azza wa Jalla. Anak perempuannya lulusan pesantren memutuskan untuk pindah agama, murtad, na'udzubillah min dzalik. Padahal termasuk siswi yang pintar, bahkan masuk universitas negeri dengan jalur prestasi. Ibunya sudah ikhtiar dengan mendatangkan gum-gum teman-temannya, guni teman-temannya. Allah alam ini apa enggak untuk menasihatinya. Namun gagal anaknya tetap pada pilihannya untuk pindah keyakinan. Kemudian ibunya menyatakan, saya tidak ikhlas dengan keputusan agama. Iya, jangan ibunya, saya aja nggak ikhlas, yang bukan siapa-siapa. Semua dari kita nggak ada yang ikhlas, siapa yang murtad. Atau haruskah ibunya mengucapkan ikhlas atas keputusan anaknya, atas takdir ini? Ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas sekarang. Ya, kalau emang ibunya pengen doakan supaya dapat hidayah, silahkan. Tapi bukan masalah ikhlas atau ikhlas. Kalau misalnya dikatakan ikhlas dengan takdir ini adalah keburukan, nggak bisa diridhoi. Maksiat, kekufuran, kemaksiatan, pembangkangan itu nggak boleh diridhoi. Ya, kita nggak bakal ridho dengan seperti ini. Namun secara ke Allahnya, maka udah pasrah aja, Bu. Hidayah milik Allah. Cukup doakan saja, dan kan sudah ikhtiar untuk merayunya, maka udah biarkan. Nabi Nuh alaihissalam dahulu ketika apa? Anaknya itu diajak, ayo nak irkam ma'ana, yaitu ikut kapal kami. Enggak, saya tetap di sini aja, nanti saya bisa loncat kemana-mana gitu. Tapi ternyata akhirnya mati dan kekufuran. Nabi Nuh itu nggak ngoyo, ya udahlah kalau emang begitu ya udahlah, nggak bisa maksa, apalagi anak ini udah gede. Bukan berarti kita harus ridho, nggak boleh ridho dengan kekufuran. Tapi mau gimana lagi, udah sepasrah sama Allah Azza wa Jalla. Ini memang ujian, tapi ada kalanya amwal dan aulad, harta dan anak itu sebagai fitnah bagi pemiliknya. Ujian. Ya begitu. Ya semoga suatu saat dapat hidayah dan kembali menurut agama Islam. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah padanya. Ustaz, bagaimana kalau anak kita sudah lulus pondok pesantren 6 tahun, tapi malah banyak meninggalkan sunnah dan jemaah, sering masbuk dan habis subuh tidur sampai siang. Dinasihati susah, jangan tidur malam. Bagaimana menurut Ustaz? Menurut saya sabar dan doakan anak ini ngerti. Doakan hidayah, anak ini ngerti. Dia memang lagi fase-fasenya bandel kali, lagi kuliah. Fase anak-anak kuliahan mungkin. Lulus pesantren 6 tahun bukan berarti kalau udah lulus kemudian jadi alim, calon ustadz, matanya teduh, ya. Enggak mesti. Boleh jadi Allah uji. Kadang anak pesantren itu pas di pesantren saking polos, pas udah lulus dia baru lihat dunia. Ternyata dunia kayak gini ya. Ternyata selama ini saya ditipu. Misalnya. Ya. Akhirnya kemudian dia apa? Akhirnya kemudian dia keikut doakan hidayah, nasihatin terus, doakan hidayah, nasihatin terus ikhtiar. Ini berarti Anda sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Jangan pesimis, jangan putus asa. Wah, nih anak pesantren 6 tahun tapi kok jadi kayak gini ya. Aduh, kayaknya gak bakal jadi orang nih. Jangan kayak gitu. Jadi orang, bahkan udah jadi orang sejak lama. Tapi apa? Dia harus doakan. Ya Allah, berilah hidayah buat anak saya. Doakan terus dan jangan cuekin ini anak walaupun dia punya masalah besar. Dia akan ada waktunya dia bermasalah nanti. Masalah yang mengejutkan dia. Pada saat dia bermasalah, jangan tinggalkan anak ini. Elus. Jangan tinggalkan. Karena boleh jadi anak ini memang sedang menjadi ujian dan sedang menguji orang tuanya. Karena kalau ditinggalkan, dia makin belingsakan nanti. Jangan tinggalin. Terus rangkul dia. Elus dia. Walaupun mungkin dia nolak, dia tidur sampai siang, terus nasihatin. Bersabar. Nanti pada waktunya dia akan sadar. Karena dia udah tahu sebenarnya dia salah. Orang yang udah tahu dirinya salah, itu akan sadar. Insya Allah. Tapi kalau misalnya orang nggak tahu dirinya salah, ya susah sadarnya. Makanya biarkan takdir Allah Ta'ala berlanjut sambil ikhtiar dan doa. Insya Allah, ya, nggak semua ustadz. Semoga Allah menjaga ustadz. Amin. Tim kajian dan segala kaum muslimin. Amin. Ustaz, bagaimana memperkuat ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat futur dan iman sedang turun dan fitnah syubhat syahwat? Baca zikir pagi petang. Itu. Jangan cuma baca doang. Lihat artinya juga. Pahamin baik-baik. Itu harian. Maka sekarang
betul-betul wiridkan secara rutin zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir pagi petang, zikir setelah itu. Dan pahami maknanya dari doa-doa itu. Pahami dan sanubarikan ketika berdoa dengan zikir-zikir itu. Ya. Itu insyaallah kehidupan sehari-hari bakal indah. Futurnya mulai hilang dan iman akan naik serta fitnah syubhat, fitnah syahwat Allah jaga dari diri kita. Insyaallah, zikir pagi petang Pak. Jangan tinggalkan. Kalau tadi nih habis subuh sampai kajian sekarang belum zikir pagi petang, nanti habis kajian, habis selesai pulang zikir pagi petang. Maka itu insyaallah akan menjaga antum insyaallah taala. Itu menjawab antum, ya. Rutinkan itu. Kalau udah rutin, sekali enggak zikir pagi petang, kayaknya enggak enak hidup itu. Ibarat antum biasa sarapan, terus sehari enggak sarapan, itu enggak enak pas jam 9. Lapar, enggak enak. Karena udah rutin. Karena udah menjadi gizi harian untuk kalbu kita. Banyak baca-baca Al-Quran. Dan kemudian lihat maknanya, tafsirnya. Ya begitu ya. Assalamualaikum, Afwan. Kalau mau bertanya ke Ustaz bisakah? Itu barusan saya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu dan juga antum, amin. Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, haruskah kita harus berusaha keras secara zahir? Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat bahwasanya ini adalah buku yang berisikan nama-nama penghuni surga, ya. Ini adalah buku yang berisikan nama penghuni neraka. Kemudian sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang semua sudah diketahui siapa penghuni surga dan penghuni neraka, apakah kita itu berserah pada catatan itu dan kita meninggalkan amal?" Maka kata Rasulullah SAW, "Bal saddidu wa qaribu." Tetap berlaku tepatlah dalam beramal dan mendekatilah kepada kebenaran. Sesungguhnya ahli sa'adah, orang yang berbahagia kelak di surga, itu akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ahli surga. Dan ahli syaqawah, penghuni neraka, itu akan dimudahkan amal-amal penghuni neraka. Jadi kita tetap wajib untuk ikhtiar dan berusaha. Namun di sini disebutkan kita apakah kita harus berusaha keras? Secara zahir berusaha keras, kalimat yang nisbi. Maksudnya apa? Berusaha keras. Ngoyo gitu. Kalau misalnya berusaha keras di sini artinya adalah bersungguh-sungguh, itqan, ijtihad, maka kita tetap harus betul surga ditentukan siapa penghuninya, neraka juga begitu. Tapi kita harus Kita harus bermujahadah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bermujahadah, berjuang keras untuk di jalan kami, maka kami akan berikan dia petunjuk menuju jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka tetap harus berjuang keras. Sekarang antum pun kadang-kadang ke kajian harus berjuang keras. Menahan kantuk. Ya. Bangun tidur, tahan kantuk. Jam berapa antum bangun? Sebelum subuh. Ya, datang kemari, nahan kantuk, sholat subuh. Terus sholat subuh, agak lama, nahan kantuk lagi. Kajian, paling ngantuk tuh. Semua itu mujahadah bukan? Mujahadah. Kalau misalnya surga udah ditentukan siapa penghuninya, udahlah kita nyantai aja lah. Tidur terus antum di kajian nanti. Gak ada mujahadah, nyantai udahlah. Gak usah ngoyo lah, gak usah repot. Gak usah keras-keras amat apa. Tidur. Bahkan ke kajian bawa bantal mengguling sekalian. Nyantai. Enggak, kita nyantai, tapi ketika memang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bermujahadah, berjuang, maka disitulah letak pahalanya. Terakhir insyaAllah, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika seorang mempunyai penyakit pada perutnya qadarullah, ia meninggal pada saat puasa, secara medis ia tidak boleh puasa, namun tetap berpuasa dan puasa ini puasa sunnah. Apakah meninggal dalam keadaan seperti ini bisa dikatakan mati syahid atau sebaliknya? Kita berharap pada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk orang-orang yang berpuasa, ya. Dan medis mengatakan ia tidak boleh berpuasa, namun tetap puasa padahal itu puasa sunnah. Maka Allah alam zahirnya adalah dia telah melakukan hal yang bermudarat buat dia, ya, bermudarat buat dia. Dan kalau ini dokter udah bilang seperti itu, jangan puasa dulu, ini bahaya buat perut, ya, berisiko. Namun dia tetap menjalani hal itu, maka dikhawatirkan ini dia masuk dalam larangan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan janganlah kalian itu melempar diri kalian kepada kehancuran dan berbuat baiklah kalian. Kalau misalnya dia meninggal gara-gara puasa
Di keadaan seperti ini bukan salah medis, bukan salah syariat puasa juga tentunya, tapi salah dirinya yang tidak menempatkan syariat pada posisi yang benar, maka dia bersalah. Namun kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Ta'ala maafkan. Tapi dikatakan apakah mati syahid? Secara zahir mati karena penyakit perut, mati syahid. Tapi Allah lebih tahu tentang penilaian untuk orang ini, karena mungkin barangkali keinginan untuk betul-betul kembali kepada Allah itu lebih kuat, sehingga dia berpuasa lebih besar dibandingkan dengan masalah penyakitnya, perasaan kepenyakitnya, maka mudah-mudahan mungkin Allah maafkan. Tapi sekali kaidahnya kaidahnya adalah siapa yang tidak mengindahkan, siapa yang ingin beramal saleh namun madaratnya lebih besar dan berpotensi kematian, maka haram atasnya untuk beramal saleh tersebut dan harus lebih mempertimbangkan maslahat kehidupannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kecuali hal-hal yang disyariatkan yang menuju kematian seperti jihad di medan perang, maka ini beda hal. Tapi kalau puasa, apalagi puasa sunnah, dalam keadaan dia berpenyakit perut dan bermadarat akan menjadikan meninggal, dan itu kata dokter khawatirnya nanti bakal meninggal gara-gara puasa ini, maka haram atas dia berpuasa, hatta puasa Ramadan, apalagi puasa sunnah. Tapi siapapun itu, fulan ini, dan ana juga ada murid seperti ini, puasa sunnah padahal dia punya penyakit yang sangat berbahaya, qadarullah wafat. Semoga Allah Ta'ala pelihara amal solehnya dan Allah Ta'ala catat dia sebagai orang yang husnul khatimah, walaupun zahirnya bahwasanya ini menyelisihi kaidah, tapi Allah lebih tahu tentang orang ini. Dan bahkan orang ini, murid anda ini sampai sekarang itu masih banyak yang mengenalnya karena ini orang baik. Mungkin karena kebaikannya, karena orang baik dan banyak membantu orang, mungkin karena kebaikannya itu. Semoga memang amal-amal seperti ini Allah Ta'ala terima. Orang Depok, ya ada murid anak orang Depok, dia baik sekali, Masya Allah, banyak bantu orang-orang di pedalaman, dan wafat kalau nggak salah karena puasa sunnah, dan dia ada penyakit juga, seperti ini juga seperti ceritanya. Tapi kita berharap semoga orang-orang seperti ini, kalau ada kesalahan yang membuat dia wafat, dan mungkin dia itu nggak begitu memprediksikan, dia merasa dia kuat, semoga Allah maafkan. Begitu ya jemaah sekalian. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita kaum muslimin. Semoga Allah rahmati kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan takdir yang terbaik untuk kaum muslimin, terutama Indonesia, dan menjadikan waliul amri kita, penguasa yang saleh, yang takut pada Allah, menjalankan amanah dan mendapatkan hidayah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza teman-teman sekalian, ikhwan, akhwat, untuk kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.